dan kita telah berhenti bersama lima bacaan yang kita kaji dan kita kan ilmu yang bukan cuma sekedar tahu tapi soleh dan kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlibat curah kepada junjungan suri tauladan dan sallallahu alaihi wasallam pengajar alasan banjir masuk tempatnya dan biasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan telah mendapat syukuran yang nanti akan ada. Solehin solehan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita punya tujuan dalam hidup. Maka setiap kita untuk menggapai tujuan dan hidup kita tersebut. Cuman menurut para ahli ulama, hakim berkata, qala al-ba'atu talabun nahar wa akhtarna. Ada 4 perkara yang biasa kita cari, kata beliau, tapi kita salah jalan untuk mendapatkannya. Jadi biasanya kebanyakan orang ini ya mencari 4 perkara dalam kehidupannya. Yang pertama, talabul ghina fil mal. Kita mencari kecukupan, mencari kekayaan pada harta. Faiza huwa fil qana'ah. Padahal kalau kita mau merasa cukup bukan pada harta, tapi pada sifat qana'ah. Setiap kita sama kan, melihat dunia itu memang dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal talab min az-zahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi setiap kita sama memandang dunia itu pasti indah. Hulwatun hadirah kalau kata Rasulullah gitu ya. Kelihatannya manis, warnanya hijau. Nah, kira-kira kalau misalkan dipandang sama kita kayaknya manis, kemudian warnanya hijau, indah nggak? Sama kayak orang di sini kalau mau ke puncak, yang dicari apaan Pak di puncak? Macetnya, hijaunya banyak macet, betul ya? Setiap weekend atau panjang liburan ini macet nggak di puncak? Tapi anehnya bosan nggak pada orang di sana? Enggak. Di sana mau ngapain? Ya di jauh saja. Ya di sini doang. Karena barangkali di Cibinong, di Jakarta gitu ya, di kota-kota besar itu beton lagi beton. Nyarinya yang hijau. Dunia ini kata Rasulullah hijau banget. Sama setiap kita mengenali beda. Maka setiap kita pandangannya pasti sama juga. Kayaknya kalau dia itu orang kaya, banyak harta, enak gitu. Begitu nggak kira-kira? Padahal kalau kekayaan itu tidak dibarengi sifat qanaah, sehebat apapun hartanya berlimpah, tidak akan pernah membuatnya cukup. Jangankan cuma segitu kecil, kata Nabi. Seandainya manusia dikasih 2 lebah isinya emas semua, dia masih minta lebah yang ketiga isinya emas lagi. Maka sifat qanaah ini sangat penting. Qanaah ini mah bukan keadaan, tapi sifat. Hidup kita ini jangan susah. Karena orang kan ngertiin qanaah kalau misalkan rumahnya jelek, bajunya lusuh, di pinggir kali. Begitu qanaah. Bukan. Ya, qanaah sesungguhnya dan Allah menitipkan banyak berupa dunia sama kita, tapi kita nggak lupa sama-sama memberi. Tahu di cara lain. Hidup kalau misalkan sikap keadaan itu namanya bukan sifat ya, paksa. Kenapa qanaah kelihatannya gitu teman? Juhud ini juhud, bukan juhud itu mah kepala. Yang hebat itu rumahnya enak ditinggali, tidurnya di atas kasur empuk, ruangannya ber-AC, tapi nggak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Bahkan bisa sholat tahajud.
Hartanya berlimpah banyak jadi jalan rezeki bagi yang fakir dan miskin. Bukan cuma mengangkat petetek flexing. Benar? Hah? Jadi ketika kita mau mencari kekayaan yang sejati, kita mencari kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah pada sifat qanaah yang akan melahirkan sifat syukur. Bahkan kalau orang yang ahli syukur itu, meskipun barangkali hartanya belum berlimpah, jabatannya belum tinggi, maka dunia yang saat ini digenggamannya itu sudah cukup untuk membuatnya dia semangat untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau ngeluh apa coba? Terkadang hidup yang saat ini kita lakukan itu, kita kan kadang ngeluh, capek banget kerja, dia nggak lihat yang ngantri nyari kerja banyak dong. Banyak. Ya lo capek banget ditungguin, duit capek yang itu, yang ahli gitu ya, masya Allah. Jangan ahli ponakan nggak gampang lulus, karena yang banyak dalam hatinya rasa syukurnya bukan keluar. Itu orang bijak, orang soleh, ya, Al-Fuqih memberikan nasihat buat kita. Banyak di antara kita nyari kecukupan pada harta, padahal cukup itu pada sifat qanaah. Yang kedua, wa talabna rohata bil kathrati. Kita banyak banget mencari santai, mencari rohah, istirahat pada sesuatu yang banyak. Fa'idha hiya bil qillah. Padahal kalau kita mau santai hidup, justru letaknya pada yang sedikit. Benar Bang? Coba. Kalau bangga kita banyak, bisa jam 9 itu. Punya mobil sampai 2.700. Hitungnya kapan lagi? Ada yang mobil 2.700 biji? Hah? Ada? Nggak ada. Oh, terima jasa. Betul ya? Tahun berapa saya baca beberapa tahun yang lalu bakal bisa lebih lagi mobil. Betul ya? Capek banget gitu. Kita malah alhamdulillah sampai kita langsung ngantuk. Lihat rekening kita memakai untuk bawah, sama-sama menyedihkan. Goreng gitu ya, masya Allah. Nolnya banyak di depan hati lah. Betul. Kalau di depan hati ada nilainya. Bagian kata satu, nolnya banyak di satu sebuah. Karena itu tidak. Nah kalau nolnya memberi cuma satu ini di belakang nol. Lalu betul ya. Kita nih nyandarin rohah pada sesuatu yang banyak. Udah banyak kayaknya enteng kita hidup. Padahal belum tentu Pak. Bapak banyak banget jabatan. Kalau terima satu, selesai pekerjaan yang satu tugas ini selesai. Sampai kalau yang ini pegang, ini pegang, ini pegang, ini pegang, nggak selesai. Nggak pada rohah kita. Bahkan yang mungkin dalam makalah berikutnya dalam dia, dia tahu dia di tempat tasbih itu. Salah satu Buddha antas ada 3 perkara yang nggak boleh lewat, nggak boleh hilang dari pikiran kita. Satu, dan ada teman-teman, nggak ada orang yang bakal selamat dari kematian, kita udah tahu deh. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia, tinggal nunggu giliran saja. Yang kedua, wala rohata di dunia. Di dunia mah nggak bakal rehat kita. Coba sebutin, ada yang buat kita rehat? Tidur kita keringetan, makan yang enak aja keringetan kan? Keringetan, capek gitu. Dunia enggak ada buat rehat. Bahkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama muridnya, wahai Tuhan guru, kami saksikan engkau begitu luar biasa dari pagi yang siang mengajar, kemudian belajar dari nafkah buat keluarganya, malam nanti mengajar kami,
kita kapan istirahat? Jawab sang imam begitu luar biasa menghantar para santrinya. Nanti kalau misalkan kami kita sudah melangkah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rehat sesungguhnya. Dunia mah emang tidak bisa rehat. Sebutin kapan kita bisa rehat. Nah, kalau masih judulnya di dunia, karena kita tahu dunia ini buat orang beriman tempatnya ujian. Ayat yang sering kita bahas, gitu ya, banyak disebutkan oleh Allah di lain surah, di lain ayat. Contoh, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Kabut ayat 2, hasibanna ayyaqulu amanna bahum la yuftanun. Apakah manusia mengira beriman kepada Allah tapi mereka belum diuji? Jadi sesungguhnya kita kalau buat orang-orang beriman sudah sangat yakin pasti datang ujian. Kalau memang ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadapi dengan iman, insya Allah tidak akan menambah apa-apa kecuali semakin dekat kita kepada Allah. Betul kan? Kedua, kita sering nyari santai, santuy gitu ya, pada sesuatu yang banyak. Padahal santai itu justru kepada yang sedikit. Punya istri satu, santai nggak Pak? Santai ribet. Apalagi udah tahu gitu masih pengen. Bener ya? Berani. Halo. Betul ya? Yang banyak-banyak lah. Betul. Saat gua jurusin kagak habis insya Allah ya. 3, wa talabna al-karamata fil khalqi, kata beliau. Kita sering banget Pak mencari kemuliaan itu pada manusia. Fa idza hiya fit taqwa, pada kemuliaan yang sesungguhnya letaknya pada takwa. Kita makan nyari kemuliaan itu dari pandangan orang kan. Jadi kan kita kalau misalkan sama orang tuh tampilan kita biar keren gimana, biar dipuja gitu ya, tampilannya biar mantap dan lain sebagainya. Padahal kita sebetulnya lagi nipu diri. Kemuliaan yang sungguh itu datang dari kesolehan seseorang, bukan tampilan duniawinya, bukan yang dipakainya, bukan, tapi dari tampilan akhlak kita. Ada yang barangkali berharga Pak ketimbang tampilan dunia kita. Apa itu akhlak kita? Dikenang orang baik luar biasa. Ya, kita aja kalau melihat orang soleh, ya, tawadhunya, keilmuannya, ademnya, menenteramkan tidak. Baru melihat orang soleh itu, udah adem kita. Kalau solehnya betulan yang ada dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah bilang dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah mereka yang paling keren takwa. Jabatan kita hebat tinggi, tidak bisa menjadikan seseorang itu mulia kalau takwanya nggak ada. Betapa banyak orang-orang yang hebat, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, gitu ya. Ketika takwanya tidak ada, justru dia mengikuti syahwat nafsunya. Kita sama-sama tahu orang ini nggak bakalan mulia. Tapi kalau takwanya ada, satu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia berhendak untuk mengangkatnya, nggak bakal ada yang bisa mengangkatnya. Contoh Uwais Al-Qarni, nah ya, sering disampaikan oleh guru kita. Beliau tidak hidup bersama Nabi di Madinah. Bahkan nggak pernah bertemu Nabi. Nabi di Madinah beliau yang. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada Umar, wahai Umar, nanti kalau ada anak muda yang menggendong ibunya dari Yaman pergi haji,
mintalah doa kebaikan kepadanya, karena setiap dia meminta kepada Allah, Allah tidak pernah menolak. Ya, orang ada yang kenal. Jangankan di Madinah, Nabi dan para sahabatnya silakan. Ya, sahabat Nabi gitu. Nabi mau kenal, tahu kasih tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang susah di Yaman, orang susah di mana-mana dari dulu berarti sama nasibnya, Pak. Ada yang kenal nggak? Kadang saudara pada meninggal, jauh. Begitu kan kalau orang susah. Hah? Woi si mana? Nggak ada yang kenal. Bukan orang kaya. Kenapa dia menggendong ibunya dari Yaman ke kota suci Mekah untuk berhaji? Karena emang nggak punya duit buat ontaknya, buat nyewa kudanya yang membawa ibu dan tercinta. Betul ya? Singkat cerita, beliau ini berangkat menuju Mekah, gitu ya. Umar tuh setiap musim haji Pak cuma nyariin dia. Ada nggak anak muda yang dari Yaman mana? Setiap rombongan dari Yaman tuh ditanyain sama Umar setiap musim haji. Karena ini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba betapa hebatnya orang-orang yang soleh, apalagi bakti sama orang tua, bagaimana? Boleh jadi kita nggak terkenal Pak di muka bumi, tidak ada yang tahu karena kita tentang soleh diri kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala akan manggil Jibril. Jibril sini. Inni uhibbu fulanan fa'ahibba. Aku ini mencintai seorang hamba, maka cintailah oleh hamba itu. Ketika Jibril sudah cinta nih Pak, karena juga mencintainya, Jibril mengabarkan kepada seluruh penduduk langit. Ya ahlas sama, kata Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan ini. Ada malaikat yang bolak-balik dari bumi ke langit bawa urusan. Tugasnya memang seperti itu. Dikasih tahu. Di langit lagi membicarain si fulan karena diri cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini turun naik ke langit ke bumi, dia pun mengabarkan kepada seluruh penduduk bumi yang kagak tahu cuma kita sama jin. Makhluk Allah yang lain tahu semuanya Allah mencintai si fulan. Hewan melangkahnya yang ada di darat dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Semua mendoakan siapa yang dicintai oleh Allah. Ya Allah maghfirlah wa Allah warhamni ya Allah aku dia mungkin dia coba kalau misalkan seluruh makhluk Allah yang tidak yang hilang yang ada kira-kira bunyinya dalam kehidupan kita. Pernah dengar nggak cerita dua pemulung yang kurban yang dulu sempat masuk tinggi pertama yang masuk hitam putih tahun berapa di Masjid Al-Ittihad yang ada di Jakarta Selatan. Masya Allah itu ceritanya ya pemulung coba tapi emang pemulung di sana ibu dan anak ibunya sudah rentah cuman si ibu ahli ngaji setiap ada pengajian di Masjid Al-Ittihad dia pasti hadir cuman bedanya dia mah tahu diri saya mah cuma pemulung makanya hadirnya cuma di emper masjid nggak ikut ke dalam majlis cuma dengerin satu ketika si ibu mendengar materi tentang kurban pengen hatinya pengen kurban gitu sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dia pengen berkurban ngobrol diskusi sama anaknya ibu sudah tua ibu sebelum menghadap Allah dan meninggal dunia pengen banget berkurban selama ini kan kita cuma dikasih orang betul pengen berkurban ibu kira-kira gimana ya penghasilannya cuma 20 sampai 30 ribu pengen korban kambing berdua lagi sama anak tapi emang dasar dua-duanya ahli soleh orang-orang soleh anaknya diain ayo ibu kalau emang ibu pengen ayo kita nabung nabung kalau nabungnya mau rada gede masak dulu tuh hari baru nabungnya rada gede
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, di tahun ketiga nyampe duitnya 5 juta. Alhamdulillah. Insya Allah senang mereka. Akhirnya mereka beli, cari kambing. Baru keluar rumah udah melihat ada supir bajai bawa kambing 2 biji gede banget. Gede-gede. Berapa bang harganya nih kambing? 5 juta buat. Nggak ditambah nih, langsung dibayar. Karena kenal, ya supir bajai juga kenal ya, orang situ juga semua bang, gitu ya. Ini pemulung yang ada yang di sekitar masjid. Al-Ittihad. Anterin dianterin. Digotong nih Pak kambing ketemu sama ketua DKM. Apa kata ketua DKM ini? Sama kayak kita barangkali. Kambing dari siapa? Benar kan dia? Karena yang datang nih, pun udah pernah kenal gitu, gitu ya. Oh ini kambing dari saya Pak Haji sama ini. Malu betul nih ketua DKM ya Om. Dia sudah merendahkan hamba. Ya dia nggak nyangka karena dia kenal yang datang nih supir bajai sama tukang ulung yang emang mulungnya di sekitaran masjid. Akhirnya nih Mas, selesai semua serah terimanya dia ngomong sama teman-teman DKM, boleh nggak? Nanti pas hari Jumat saya mengumumkan ada yang istimewa. Tukang ulung yang biasa di sekitaran masjid dia memberikan kurban 2 ekor kambing yang cukup besar sebagai penebus rasa bersalahnya. Diumumkan ceritanya pas hari Jumat. Terdengar kabar tersiar nih ada 2 pemulung ibu dan anak itu luar biasa di Jakarta Selatan jadi buah bibir orang banyak. So, singkat cerita kedengeran viral kalau bahasa sekarang ya, dipanggil jadi bintang tamu. Diceritain sih juga tahu dari cerita dari TV di Corbuzier gitu ya. Masya Allah itu iman. Orang berebutan mau mau manggil dia, mau ngajak dia untuk pergi. Dibuatkan rumah sama Menteri Sosial baru waktu itu dikasih sawah. Ya. Berarti sampai situ. Horor sekindo. Karena pada waktu itu cuma dia doang ya, nyomor gitu. Lihat ini. Kalau kita mau belajar kemuliaan itu datangnya dari takwa, bukan tampilan dunia. Ternyata Allah pun bisa ya, mengangkat orang yang barangkali bukan siapa-siapa, dianggap oleh orang lain sebelah mata, gitu ya. Tapi ketika kemuliaannya karena takwanya, karena takatnya kepada Allah, Allah angkat derajat. Itu pun bisa berlaku sama kita. Kalau kita pengen nyari mulia, maka jangan pada takutan orang, tapi carilah kemuliaan pada takwa. Yang terakhir itu Pak, talabna ni'mata fil libasi wa ta'am. Kita sering banget nyari kenikmatan itu pada pakaian dan makanan. Faiza iya bisa. Padahal kenikmatan yang sesungguhnya terletak pada as-satru. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita sesungguhnya. Ditutupin aib kita. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Bukan terletak pada pakaian dan makanan. Terkadang tergantung value diri kita. Kalau dirinya hebat itu kalau pakai pakaian yang mahal, mereknya keren, branded semua. Jam tangan 11 miliar. Ada yang punya? Dia ngantuk kemuliaan dirinya terletak pada barang. Coba dah, Pak. Kalau kita pakai jam tangan 11 miliar, ada yang percaya? Hah? Nih Pak, nih jam tangan saya 11 miliar.
Percaya nggak orang? Beli di mana? Tanah abang sebelah mana? Minta link Shopee-nya. Shopee. Betul ya? Saking nggak percaya. Jam tangan 11 miliar kayak Pak sama yang cuma 300.000 sama nggak fungsinya? Sama. Sama-sama lihat. Atau ngapain sampai 11 miliar? Bukan nggak boleh. Gitu ya. Sayang aja. Pakai baju yang mahal branded. Misal mereknya Gucci, Channel, apalagi Shopee Martin, apalagi yang harganya kalau kita ngeliat kita ada istighfar gitu, begitu ya. Dengan baju-baju kita yang ampun paling yang 100-200 ribu, sama nggak fungsinya? Sama. Tas, coba ada tas Gucci harganya berapa duit paling murah? Ibu-ibu tahu kali. Coba kalau kelas kita pakai tas Gucci Channel, coba sayang nggak? Sayang. Cuma dipakai ngisinya angginan, opak. Cuma dipakai buat ngisi gitu ya. Lah bagus yang 100.000 beli kapan? Mau dibaca. Karena banyak orang menganggap kemuliaan dirinya gitu ya, kenikmatan sesungguhnya cuma pada tampilan. Coba kalau misalkan kita ini mulia, hebat. Kalau Allah tuh nutupin aib kita, kan? Sehebat apapun pakaian yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi, tidak akan menambah kemuliaan sedikit pun kalau aib kita tidak Allah. Betul ya? Yang pakai baju oranye, yang di TV saban hari, paling ya koruptor. Bajunya kelas kita bukan Pak? Bukan. Hah? Bukan. Jangan-jangan bajunya yang dia pakai aja bisa 1 bulan gaji kita nih. Benar? Benar ya? Nah coba. Tapi ketika Allah buka aibnya, disebut nama dia di pinggir kita, kenapa kita dengar? Begitu ya? Oh yang sebutin merusak suasana begitu. Coba. Padahal jabatannya dulu tinggi, gajinya banyak, intinya rumahnya gedongan tereng, mobilnya mewah, tabungannya juga nggak kecil. Tapi ketika sudah dibuka aib kebusukannya, coba tidak bisa menolong duniawinya, meningkatkan derajat. Makanya kata Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melaksan Allahul Mujahidin, katanya Allah melaknat Mujahidin. Bertanya para sahabat, apa Mujahidin ini? Kata Nabi, orang yang berbuat dosa pada malam harinya, paginya Allah tutup, malah siangnya dia ceritain. Nah, jadi akhirnya kalau kita pernah punya masa kelam, yang pernah berdosa, orang lain kamu jangan pernah kamu. Udah cukup memang Allah tutupin berarti itu aib kita. Jangan kita buka. Makanya kenapa kita nih kalau misalnya membuka aib yang memang Allah udah tutup, Allah murka. Marah tuh loh. Betul ya? Yang disebut ghibah. Habis amal soleh kita kalau gibahin orang. Karena nggak guna, nggak manfaat. Kalau mau keren, kasih nasihat. Itu. Datangi orangnya, kasih tahu. Nah, bang saya lihat begini. Kan malah dapat kurang. Jangan apa yang abang menjerumus sama saya. Mau oke. Itu baru keren. Kalau cuma diomongin doang, Pak, nggak berubah gitu. Ya. Apalagi yang punya aib kita. Kalau emang aibnya udah ditutup, udah selesai. Biar nggak ada yang tahu satu orang pun di muka bumi ini. Tinggal istighfar aja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau begitu luar biasa. Tidak ada sedikit pun celah untuk merendahkan orang lain, bahkan merendahkan diri kita oleh diri kita sendiri. Nah, diri kita aja nggak boleh merendahin diri sendiri. Jangan diungkap, jangan diumbar. Kalau memang sudah Allah tutupi rapat-rapat dengan istighfar. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini jadi pelajaran penting bagi kita ikutan Allah bisa mengajarkan kita menjaga diri dari perbuatan dosa, dan ketika kita pun berbuat khilaf dan salah, Allah Subhanahu wa taala pun jangan pernah lupa. Biasanya manusia ini empat perkara yang biasa dicari banyak orang, yang barangkali kita pun salah satu dari mereka begitu ya. Yang pertama, kita sering nyari kecukupan padahal cukup itu pada sifat kontak. Yang kedua, kita sering pengen banget rehat gitu ya, dan kita menyadarkan santainya kita pada sesuatu yang baik. Kalau udah banyak pasti santai, padahal tidak. Kalau kita mau santai justru pada yang sedikit. Kemudian yang keempat, kita sering banget mencari kemuliaan dari pujian orang, padahal kemuliaan sesungguhnya datang dari takwa. Yang terakhir, kita pengen banget dapat nikmat, dan terkadang kenikmatan itu cuma kita sandarkan pada pakaian dan makanan. Padahal kemuliaan sesungguhnya itu yang kenikmatan yang sejati ketika Allah tutupi diri kita yang sesungguhnya. Lanjutin pertemuan berikutnya. Kalau mendapatkan sedikit namun bermanfaat, kurang bermanfaat, mesti tidak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materi yang luar biasa yang telah sampaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang terpikirkan atau sesuatu yang ingin ditanyakan. Mungkin tersisa beberapa sedikit waktu, dipersilakan apabila ingin. Ya, Pak Yudi Permadi, mohon izin Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Memang mungkin harus karena memang uang perbuatan itu orang tidak bagaimana kita menyikapi hal itu sebagai panitia tujuan. Baik, hewan kurban ya, termasuk hewan akikah dan sebagainya itu memang punya syarat. Kalau kita bercacah gitu ya, umur juga cukup dan sebagainya gitu. Bagaimana kalau misalkan karena keterbatasan biaya kemudian tidak memenuhi syarat gitu ya, maka seharusnya kita berikan edukasi. Biasanya kenapa itu terjadi karena keterbatasan wawasan dan ilmu. Contoh misalnya, kalau tidak salah ya, sapi-sapi yang ada dari Kupang biasanya dipotong bagian telinganya sebagai tanda, karena di sana itu nggak dicancak ya, semua dilepas. Jadi untuk ngasih tanda, ngasih ciri ini punya siapa, dipotong. Itu kan nggak boleh, meskipun kecil harusnya. Cuma karena itu hasbat darurat gitu ya, karena darurat yang masuk itu kira-kira datangnya supaya jadi pembeda antara pemilik dengan pemilik yang lainnya, itu ditolerir kira-kira begitu. Nah sama ketika kita menjadi panitia juga, paling tidak kita belajar bijak kira-kira itu. Yang kita hargai adalah usahanya. Memang masih banyak keterbatasan dan kurang, barangkali keterbatasan dan kekurangannya sampai di jadi ada tambahan lebih tugas kita nih sebagai panitia untuk edukasi masyarakat kira-kira hewan yang memenuhi standar kurban itu di nomor 7-8. Adapun hewan yang seperti ini, maka bagaimana cara penyelesaian seperti ini? Tidak melemahkan semangatnya, justru kita menghargai apresiasi agar semangatnya ini di kemudian hari bisa lebih sempurna daripada. Tapi di info kan sudah ada PSBB dan terima pelaksanaan kurbannya PR tugas kedua dan harus selesai 24 September kesepakatan yang bahwa seluruhnya bukan cuma saja pelaksanaannya, tapi hewan seperti apa yang dikorbankan dan hewan seperti apa yang tidak boleh.
Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya, apakah dari online ada yang disampaikan atau ditanyakan? Ataupun dari jamaah offline lainnya? Izin Ustadz, sepertinya izin. Oh, masih ada. Izin Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan dari Pak Sudisnya terkait dengan tema awal. Awal pengalaman dalam mencapai titik fokus dalam berzikir, saya pernah menanyakan perihal ilusi yang mengganggu fokus zikir tersebut. Berbagai penampakan yang hampir semuanya itu astral. Pertanyaan dari saya lontarkan kepada senior Ikhwan. Jawabannya hanya begini, kemanakah tujuan awalmu beribadah? Apakah itu yang dimaksud dengan tema ini? Mohon izin Ustaz. Jadi pertanyaannya terkait dengan apa namanya? Zikir Ustaz. Di awal-awal zikir ternyata mengalami berbagai macam pengalaman yang terkait astral gitu Ustaz. Nah, kemudian ditanyakan kepada seniornya, ternyata malah ditanyakan balik oleh seniornya kemanakah tujuan awal kamu beribadah gitu Ustaz. Mohon pendapatnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian memang bacaan-bacaan yang kita gunakan memang gitu ya. Kalau misalkan tidak ada tuntunannya, tidak ada gurunya gitu ya, khawatir tadi justru malah kita salah, keliru dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan memang bacaan-bacaan tertentu yang kita niatkan untuk itu awas parah lagi gitu ya. Tujuan utama kita zikir itu adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub, menenteramkan hati. Kalau misalkan kita berzikir, banyak berzikir menyebut asma Allah, yang datang justru kegelisahan, pertanyaan berarti, oh zikir saya berarti harus ada yang dikoreksi. Entah bacaannya, metode caranya, gitu ya, atau tujuannya. Bacaannya bagus, barangkali Pak dari Asmaul Husna, gitu ya. Tapi metodenya salah. Puasa dulu, harus sekian, 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 gitu ya. Kemudian nanti kalau udah gini, ntar begini, pada malam ada nggak turunan? Zikirnya bagus, kan gitu ya. Tapi kalau metode cara zikirnya tidak disesuaikan dengan sunnah, gitu ya. Ini justru sebaliknya nanti efek, bukan ketentraman yang didapat, tapi seperti itu kira-kira. Zikirnya bagus, caranya juga bagus, tapi tujuannya juga nggak bagus. Gitu. Tujuannya dicampur dengan hal-hal yang lain. Kalau misalkan baca ini jadi begini, kan ada aja yang begitu. Baca sholawat sekian ntar jadi begini, ada aja begitu, kan ada gitu ya. Ini pun sama ya, bukan kebaikan nanti yang akan datang. Justru paling banyak gelisah. Termasuk tadi mengundang sesuatu yang lain. Kalaupun betulan ikhwatul iman kita ini sudah berzikirnya sudah bagus gitu ya, sesuai dengan tuntunan tujuan kita lillah, tapi datang gitu namanya pujian, betulan pujian. Jadi orang soleh zaman dulu banyak Pak yang didatangi seperti itu pujiannya, supaya bergelincir tuh tujuannya dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada makhluk dan lain sebagainya, menghampiri, itu bisa terjadi pada itu ya. Tapi bukan tujuan awalnya, itu merupakan daripada ujian keimanan. Nongol nih ya, nawarin sesuatu, ente kan orang soleh, ane pengen ketemu orang itu, bisa begitu, nawarin nih, ujian bukan tuh, ujian, ya, orang soleh nggak butuh, enggak, karena menghilangkan gitu. Melihat sesuatu yang memang bukan ranah kita di pada iman, itu pun menjadi masalah sebetulnya, bukan kelebihan. Indigo dari Indonesia, Indigo ada Pancasila, ada 6, 7 dan sebagainya, justru ya, itu bukan kelebihan, justru itu penyakit. Manusia itu cuma cukup alam kita aja yang dilihat, kalau udah lewatin batas alam kita, kemudian terlihat oleh kita, ya, jangan-jangan kita memang sudah ada. Sejatinya sama, musibah buat dia, musibah buat kita, musibah juga buat. Terus gimana kalau itu terjadi? Nah, itu pertanyaan berikutnya, gitu ya. Sikat, lawan, lempar kata Nabi.
Ya, lebar. Padahal dua-duanya kena musibah itu betul ya. Mereka pun sama ibadah nikmat. Nggak boleh karena masing-masing sudah punya garis takdirnya. Begitu. Ketika mereka sudah melanggar aturan itu sama hukumannya jin dan manusia terkena hukum taklifi. Mereka pun sama dianggap berdosa. Begitu. Makanya kan ada tata caranya. Kalau misalkan kita singgah satu tempat yang memang itu jarang dilalui manusia, atau memang tempat itu sudah ditinggalkan lama oleh manusia, kan baca doa, baca ayat kursi dan lain sebagainya. Cuma kadang bukan baca ayat kursi, apa baik sebutin. Lewat permisi anak bagong, anak bagong, tahu anak orang. Gitu kan ya? Padahal kita diajarkan untuk baca ayat, langsung bunyiin. Kalau lewat jembatan, emang apa? Takut ada yang nongkrong gitu. Nah kalau dia kita tabrakin, bisa kita tabrakan mulu Pak, banyakan dia ketimbang kita. Benar? Iya. Mereka sama tuh hukumnya gitu ya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Umurnya panjang mereka. Enggak nama. Kita paling berapa tahun sih? Mereka tidak ila yaumi. Jadi jangan heran nih kalimat orang saleh itu terkadang dipuji dia untuk menguji ketangguhan iman. Kalau dia bertolak taat kepada Allah, maka dia akan menyegarkan. Paham ya? Banyak cerita-cerita yang kita dapatkan dari salafus saleh kita tentang mereka yang diuji oleh Allah bagaimana ketangguhan, tidak menyandarkan sedikit pun pertolongan kehidupannya kepada makhluk. Gitu. Semuanya hanya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, kalau Ustadz atas jawaban yang telah sampaikan, baik Ustadz mohon izin karena mengingat keterbatasan waktu, mohon izin untuk sesi pertanyaan kita izin cukupkan. Baik Ustadz, jamaah yang dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup kajian rutin Bintang Muslim ini dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini